Allah. Hadza yaqul fadlul ghani asy-syakir. Al-ghani asy-syakir. Keutamaan hartawan yang pandai bersyukur. Orang kaya banyak, tapi yang pandai bersyukur, orang kaya yang pandai bersyukur lah sedikit sekali. Enggak, Anda bilang makasih, Anda bilang alhamdulillah. Begitu. La asyukur hadza, asyukur sarful abd. Jami' ma na'amallah alaih lima khuliqa li ajli. Syukur itu dia gunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mata pakai buat baca Quran, buat lihat wajah salihin, dipakai untuk membaca ilmu, bukan dipakai buat nonton atau gosip. Telinga, syukurnya telinga, dengar nasihat, dengar kebaikan. Syukurnya mulut, dipakai buat berzikir, bersolawat, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Syukurnya harta, punya harta, syukurnya bagaimana? Habisin di jalan Allah, pakai di jalan Allah, itu syukurnya. Tahu kan? Sarful abd, itu hamba yang bersyukur adalah hamba yang menggunakan jami' semua nikmat Allah dipakai untuk lima khuliqa li ajlih, untuk tujuan penciptaan dia. Dia diciptakan buat apa? Buat ibadat kan? Pakai tuh harta buat ibadat. Dipakai tuh harta buat ibadat. Itu syukurnya. Nah, kalau ada orang kaya yang kayak begini, itu punya keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang bersyukur, hartawan yang bersyukur adalah siapa dia? Man akhadzal mal min wajhihi, katanya Nawawi, wa sarafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha. Dia ambil harta dari pintunya yang benar. Ambil harta dari pintu yang benar, yang halal. Bukan ambil harta dengan jual agama, bukan ambil harta dengan menipu, bukan ambil harta dengan dengan mencuri. Bukan ambil harta dengan menzalimi orang lain. Ambil harta dari pintunya yang halal, yang diajarin oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian dipakai, digunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, kebaikan-kebaikan. Kalau kita mau tahu harta kita nih dari sumber yang baik atau tidak, lihat habisnya kemana. Harta yang baik, habisnya ke jalan yang baik. Tapi kalau habisnya ke jalan yang buruk, membuktikan sumbernya, sumber pemasukannya juga dari jalan yang buruk. Dalam athar disebutkan, abal malu ayakhruja illa min haitsu dakhal. Harta tidak mau keluar kecuali sesuai jalan masuknya. Kalau jalan masuknya dari yang haram, keluarnya yang haram. Jalan masuknya dari yang baik, keluarnya yang baik. Jadi begitu. Ente kalau lihat ada orang harta habis buat pesta campur laki perempuan, habis hartanya buat kelalaian, buat lalai. Tahu buat lalai? Buat foya-foya, lalai, enggak mengandung pahala. Begitu. Habis buat hal-hal yang tidak disusupi dengan niat baik, walaupun itu mubah. Habis hartanya bahkan dia cuma buat hal-hal yang enggak benar, bahkan naudzubillah buat yang haram. Habis harta buat yang haram. Bawaannya kalau buat yang haram semangat ngeluarin, tapi kalau buat kebaikan berat. Harta dihabisin, wah, pakai buat pengajian. Wah, berat. Itu proposalnya itu mesti 3 tumpuk. Kalau enggak mau keluar. Tapi udah deh, kita bikin konser aja. Ayo, langsung udah, lu tahu beres, pokoknya keluar duit. Dari Pemda kayak dari mana, siap. Keluar, masuk dari harta yang enggak baik, habisnya buat yang enggak baik. Sampai kalau diajak buat yang baik, mikir dulu, pertimbangannya banyak. Tapi kalau buat yang enggak baik, enggak pakai mikir lagi, udah samin, jadi beres, siap. Tuh. Na'udzubillah. Ada enggak ada syukurnya. Allah Ta'ala bilang, fa'amma man 'ata wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang baik digampangin buat yang baik.
Yang sial digampangin buat yang sial. Yang bagus digampangin buat yang bagus. Yang buruk digampangin buat yang buruk. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إذا ابتغى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يا رب مرضنا برضاك خصصنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين إن تبدوا صدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Itu sedekatus sir, sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah. Tudfi'u ghadab Rabb. Mana lebih besar? Neraka atau murkanya Allah? Murkanya Allah lebih dahsyat. Neraka itu adalah salah satu ungkapan dari kemurkaannya Allah. Allah Ta'ala menerjemahkan murkanya dengan neraka. Begitu. Salah satunya dengan neraka. Yang bikin neraka panas, gak enak, pedih, murkanya Allah. Seandainya orang yang diridhoi oleh Allah masuk ke dalam neraka, gak bakalan kebakar. Sebab yang bikin panas, murkanya Allah. Loh, yang benar, iya. Bukankah di dalam neraka ada malaikat? Alaiha tis'ata asyar. Ada malaikat. Para makhluk la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diridhai oleh Allah. Mereka bertugas di neraka, enggak kebakar. Kenapa? Sebab Allah enggak murka sama mereka. Yang bikin panas adalah murkanya Allah. Itu neraka. Surga, yang bikin nikmat di surga adalah ridhanya Allah. Tuh, keridhaannya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mau surga, mau kebaikan, mau bir, kamu enggak bakal capai itu kecuali dengan menginfakkan apa yang kamu suka. Kita kalau ngasih, kasih yang kita suka. Bukan yang ngasih yang kita udah nggak suka. Udah basi, udah rusak, udah busuk, udah jelek, udah butut, udah kita nggak suka. Ya, daripada dibuang di tong sampah, kasih orang. Kan begitu. Ya khair. Ya khair. Tapi kalau kita mau masuk ke derajat ahlul bir, tunfiqu mimma tuhibbun, infak yang kita suka. Yang kita doyan, yang kita senang, itu dia. Wa ma tunfiqu min syai', apa aja yang kalian infakkan Allah Ta'ala tahu kok. Allah Ta'ala tahu. Kebaikan tuh nggak ada yang hilang. Alhasil berinfak dalam ketaatan tuh dianjurkan. Ketaatan tuh ada banyak. Walidzalik Rasulullah bilang, ente punya cita-cita. Saya cita-citanya mau jadi dokter. Ada lagi cita-citanya mau jadi pilot. Ada lagi cita-citanya mau jadi pemain bola. Ya akhir, pemain bola. Begitu. Ada lagi cita-citanya mau jadi apa lagi? Pedagang. Masya Allah. Tuh. Cita-cita, kepengen menjadi sesuatu. Kalau ente mau kepengen jadi sesuatu, jadilah ini 2 orang. Itu baru cita-cita yang terbaik. Jadilah orang yang saya pengen banget menjadi seseorang. Siapa? Kalau ente mau jadi sesuatu, jadilah salah satu dari 2 orang ini dalam 2 perkara ini. 1, orang yang dikasih harta oleh Allah. Allah berikan dia harta dan tuh orang digunakan tuh harta dihabisin dalam kebaikan. Dihabiskan dalam kebaikan. Dan selama tuh harta dihabiskan dalam kebaikan enggak habis-habis. Terus, karena enggak habis-habis, tetap terus keluarin. Dihabiskan dalam kebaikan tuh harta. Dan gak habis-habis. Mau jadi seseorang,
Jadilah itu bercita-citalah menjadi orang yang diberikan harta oleh Allah dan dihabiskan tuh harta dalam kebaikan. Pengen deh. Ada orang bilang, doain ya biar aneh jadi orang kaya. Lah, doain biar jadi orang yang gunakan hartanya dalam kebaikan. Begitu. Bukan cuma sekedar kaya doang. Dermawan, pemberi. Ada satu lagi rajulun, orang yang dikasih ilmu, dikasih hikmah, dikasih ilmu, dia pakai tuh ilmu, dia amalkan, dia ajarkan kepada orang lain siang dan malam. Ente mau jadi seseorang nih, jadilah nih salah satu dari dua orang ini atau dua-duanya. Bukan cuma sekedar punya ilmu tapi nggak diamalin, tapi nggak manfaat. Itu orang yang paling dahsyat disiksa hari kiamat. Ulama yang paling banyak disiksa, yang paling dahsyat disiksa hari kiamat. Ulama yang ilmunya nggak manfaat. Ulama kita muliakan, ulama kita hormati, ulama kita bela, ulama kita tolong, ulama kita. Sebentar. Di neraka orang yang paling dahsyat siksanya ulama. Ulama yang bagaimana? Yang ilmunya nggak manfaat. Yang pertama dibakar di api neraka ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang bertentangan sama ilmunya. Ulama yang bertentangan sama ilmunya. Berapa banyak orang yang baca Quran, Quran melaknat dia. Berapa banyak orang yang berucap, ucapan sama perbuatannya berbeda. Jadi ada embel-embelnya. Fahuwa yagdi biha wa yu'allimuha. Itu ilmu dipakai, diajarin, diamalkan, dimanfaatin ke masyarakat. Itu ilmu. Bagaimana dia pengen orang masyarakat ngambil manfaat dari ilmunya sendiri, sedangkan dia nggak bisa ngambil manfaat dari ilmunya. Fagidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Bagaimana ente kehausan tapi ente ngasih orang minum? Gimana cara? Jangan jadi lilin. Jadi lilin tuh menerangi masyarakat tapi dia sendiri kebakar. Jangan jadi jarum. Jarum dia bisa menjahit pakaian, nutupin aurat orang, tapi jarum itu sendiri telanjang. Jadilah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang yang beriman, kenapa ente berucap hal yang enggak ente lakukan? Sungguh besar murka Allah kalau engkau mengucapkan hal-hal yang tidak engkau lakukan. Orang kayak begini bukan ulama, orang gila, enggak punya akal. Allah Ta'ala yang menamakan di dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang dengan kebaikan, terus kalian melupakan diri kalian sendiri, nggak ngerjain? Mana? Fala ta'qilun, nggak punya akal ente, nggak mikir, akalnya kemana? Pakai, amalkan. Itu dua hal. Bukan cuma sekedar mau jadi ulama doang. Ane mau jadi ulama, lah ane mau ngamalin ilmu. Ane mau jadi ilmu ane manfaat buat diri, buat orang lain. Tuh. Harta bukan cuma sekedar banyak harta. Pengen hartanya manfaat. Pengen bagi-bagi duit, pengen bagi-bagi harta. Berinfak, bersedekah. Hakadha. Mau jadi sesuatu. La hasada illa fi thnatain. Rajulan atahu Allahul Quran fa huwa yaqum biha ana al-lail wa ana an-nahar. Enggak ada hasad. Hasad itu bukan dimaknakan iri, tapi ghibthah, kalimat kepengen. Jangan kepengen sesuatu, bercita-cita, berangan-angan pengen jadi sesuatu kecuali dua hal. Jadi orang yang diberikan Al-Quran, Al-Quran sepaket, berikut ilmunya, pengamalannya, nurnya, cahayanya, sirnya, dan dia gunakan tuh Quran tuh dibaca, diamalkan, direnungi, dimanfaatkan siang malam. Sama satu lagi orang yang diberikan harta, yunfiquh, diinfakkan, infak siang malam. Dia infakkan tuh harta siang dan malam. Siang malam.
Quran siang malam, harta berinfak siang malam. Tuh. Siang malam. Nggak ada habis-habisnya, berinfak terus. Cuma masalahnya orang tuh kalau udah disebut tentang masalah infak, sensitif. Ente ngajak sholat aja. Ngajak puasa dah boleh. Ngajak pengajian boleh. Tapi kalau udah ngajak sedekah, jangan. Begitu nggak mau. Ngajak sholat, ayo. Ngajak puasa, ayo. Ngajak ngaji, ayo. Tapi diajakin Diajakin sedekah, tar dulu. Sholat, udah. Puasa, udah. Zikir, udah. Sedekah, gidah. Tuh. Kan udah gidah. Tahu gidah? Sono. Lu aja. Ada sekelompok sahabat, lihat nih. Orang muhajirin, fugara. Datang kepada Rasulullah. Ngadu. Ya Rasulullah. Orang-orang miskin. Lihat semangatnya orang miskin di zamannya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Dhahaba ahlud duthur bil darajatil ula wan na'imil mugim. Para hartawan ngeborong pahala, derajat tinggi diambil sama mereka. Surga, kenikmatan akhirat diambil sama mereka semuanya. Malak? Kenapa? Kok bisa? Bilang, iya. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat kayak kita sholat. Mereka puasa sama seperti kita puasa. Mereka sedekah, wala natasaddaq, kita nggak bisa sedekah. Mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Mereka membebaskan hamba sahaya budak, kita nggak bisa, nggak punya duit, nggak mampu. Syuf, lihat di sini ada dua hal. Semangatnya orang miskin. Mereka bukan iri kepada hartawan karena duitnya lebih banyak, mereka bisa senang-senang, gue enggak lah. Mereka iri karena nggak bisa sedekah. Sedekah punya derajat tinggi di akhirat. Mereka sedih karena nggak bisa mencapai derajat itu. Itu derajat dicapainya dengan berinfak, sedekah mereka nggak bisa. Derajat sholat sehebat-hebatnya kita kerjain, derajat zikir, derajat puasa, derajat ngaji, tapi derajat berinfak, sedekah yang pakai duit, ya kita terharamkan dari itu semua, nggak bisa. Ya Rasulullah, ada solusinya nggak? Terus itu satu hal. Lihat, bandingkan sama orang miskin di zaman kita. Mereka ketika komplain, timbul kecemburuan terhadap orang kaya, bukan dari segi akhirat, tapi dari segi dunia. Dia punya duit, gue nggak punya duit. Dia bisa ke binaria, gue nggak bisa. Binaria, tahu nggak binaria? Udah nggak ada binaria, dulu namanya binaria. Dia bisa ke Ancol, gue nggak bisa ke Ancol. Begitu. Dia ke Ancol, gue ke Poncol. Tahu Poncol? Ada kampung Poncol sana. Begitu. Ya, dia bisa berenang, gue kagak bisa. Dia bisa senang-senang, bisa jajan, begitu. Gue nggak ngapa-ngapain. Kecemburuan itu orang sekarang perihal duniawi. Bahkan kecemburuan antara gender, laki perempuan. Wah, emansipasi. Oke. Nanti orang perempuan yang dikeluhkan emansipasi apa? Kita mau kayak orang laki, pengen seperti laki-laki, jangan dibeda-bedain. Emang siapa yang ngebeda-bedain? Dalam hal apa? Dalam hal akhirat? Nggak ada yang ngebeda-bedain. Silakan. Bilang lah, bukan akhirat, urusan dunia, urusan harta, urusan tahta, urusan jabatan, persaingan bisnis. Oh, jadi yang diributin urusan dunia. Begitu. Coba kalau yang mereka tuntut persamaan hak, perkara akhirat, nggak ada masalah. Justru kita menganjurkan perempuan lebih daripada laki-laki dong ibadatnya. Tafadhal. Silakan.
Orang laki itu surganya di bawah kaki perempuan. Perempuan yang mana dulu cuma? Ya kan? Ibunya. Itu surganya orang laki. Orang perempuan masuk surganya gampang. Idza shallatil mar'a khamsaha wa sama syahraha wa wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhilil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Perempuan kalau dia jaga sholatnya benar, puasanya benar, tutup auratnya, jaga kemaluannya dengan benar, taat sama suaminya benar, udah itu 4 masuk surga. Pintu mana aja boleh. Orang laki coba nggak ada tuh ya. Kebanyakan orang tuh kecemburuan urusan dunia. Tahu urusan apa? Urusan sampah. Dia punya sampah, gue nggak punya sampah. Dia punya kotoran kambing banyak, gue punya kotoran kambing cuma sebutir. Dia punya kotoran kebo, ada kotoran onta. Yang diributin urusan begitu doang, urusan sampah. Tapi lihat para fugara, fakir miskin di zaman di zamannya Rasulullah, mereka itu ngeluhnya bukan karena miskin, enggak. Kita nggak bisa ada derajat di akhirat, kita nggak bisa capai kecuali dengan harta. Bantuin kita ya Rasulullah, ada solusinya enggak? Ada, kata Nabi Muhammad, gini, saya ngajarin sesuatu, kalian tudrikun bihi man sabagakum, kalian bisa membalap orang-orang yang mendahului kalian dalam beramal. Bisa ngebalap orang yang di depan dan mengalahkan yang di belakang, orang generasi setelah kalian. Dan gak ada yang datang mikul pahala yang lebih afdal daripada kalian, kecuali kalau mereka ngerjain seperti kerjaan kalian. Wah, enak banget. Apa? Ngalahin orang yang berinfak, yang bersedekah? Iya, ngalahin semuanya. Dan gak ada yang bisa ngalahin kalian kecuali kalau mereka ngerjain hal yang sama. Fair kan? Adil kan? Apa ya Rasulullah? Gini, tiap habis sholat 5 waktu ente bilang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Itu aja baca itu, maka akhirnya girang dikerjain. Berapa hari kemudian datang lagi tuh fakir miskin, ya Rasulullah, kenapa lagi? Bilang, orang kaya dapat bocoran, mereka tahu, mereka ngerjain yang sama juga, mereka tasbih juga, tahmid juga, takbir juga. Ada lagi gak? Bilang ya itu kan fadlullah, anugerahnya Allah, kan siapa aja ngerjain dapat, udah khalas. Intinya apa? Ada satu poin lagi di sini disebut semangat fakir miskin zaman dulu. Bagaimana semangat mereka, kecemburuan mereka, bukan masalah sosial, bukan masalah harta, tapi akhirat. Dan juga lihat semangat orang kaya zaman dulu kayak bagaimana. Disebutkan yusallun kama nusalli, yasumun kama nasum. Ini fugara dari sahabat, ubad, ahli ibadat. Sholatnya mereka gila-gilaan. Bilang mereka hartawan kita, sholat gila-gilaan kayak kita sholat. Hartawan kita puasa gila-gilaan puasanya kayak kita puasa. Ngaji gila-gilaan ngajinya kayak kita ngaji. Tinggal apa lagi yang gila-gilaan? Mereka sedekah, kita nggak bisa, kalah kita. Jadi ini emang pada bersaing pengen surga yang paling tinggi. Itu persaingannya mereka, subhanallah. Alhamdulillah. Itu semangatnya orang dulu kayak begitu. Artinya hatta hartawannya kayak begitu. Dibilang oleh Imam Al-Haddad, laqad darajal aslaf min qabli haula himmatuhum nailul makarimi wal fadli laqad rafadud dunya al gharur wa ma sa'u laha walladhi ya'ti yubadir bil badli faqiruhum hurrun wa dhul mali munfiqun raja'a thawabillah fi salihis subli libasuhum at-taqwa simahumul haya qasduhum rahman fil qawli wal fi'li magaluhum sidqun wa af'aluhum huda wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli.
Kata Imam Al-Haddad, para salaf terdahulu, semangat mereka pengen mencapai pendekatan yang terdekat kepada Allah. Yang fakirnya ya hur, bebas, nggak ada tuntutan di hari kiamat, hur. Tapi juga yang hartawannya munfik, berinfak siang malam. Hatta zakar ba'dhum gila anil Habib Ali bin Syekh As-Saggaf atau ghairuh, itu dia datang ke beberapa tempat, masjid, langgar, begitu. Itu digantungkan jubahnya, ada gantungan di masjid, digantungin di mana, terus dia sholat. Fakir miskin yang datang udah tahu, kalau mereka mau minta langsung ke orang yang mungkin sungkan, malu. Yang punya hajat, ambil dari jubahnya Habib, ambil seperlunya. Di situ udah taruh duit, siapa aja mau ambil. Udah nyamperin yang punya hajat, ambil. Ada yang perlu selembar, yang perlu 2 lembar, ambil hajatnya mereka. Yang kayaknya dermawan, ngejaga kehormatan fakir miskin, nggak mau mereka kecil hati, begitu. Kan mereka kalau dikenalin malu, sungkan. Yang miskinnya juga kagak semumpung. Mumpung dibebasin, ambil sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Maaf, malingnya orang dulu, Masya Allah, bisa mengalahkan sholihin dan ulama mungkin di zaman sekarang. Kef malingnya orang dulu. Ya salah, maling haram, mencuri itu maling haram, dosa. Tapi orang dulu malingnya tuh mau maling dia istikharah dulu, berkali-kali. Terus doa, ya Allah, ini saya begini terpaksa, ya, tolong giring saya ke rumah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, sehingga saya cuma ngambil haknya saya di situ. Tuh, palingnya dulu begitu. Terus ketika nyolong, ngambil seperlunya. Yang dihajat udah gitu, khalas, di jalan. Tuh. Baik gak maling dulu? Kagak, jahat, haram, sama. Tapi malingnya dulu aja masih mikir malingnya orang dulu. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah bitaufik dan naufik, insyaallah Allah Ta'ala berikan kesadaran, berikan taufik, hidayat, bimbingan, insyaallah. Fatihah berqabul, iqbal, salah kulli hal. جمل أحوالنا دبرنا بأحسن تدابير يلطف بنا فيما جرت به المقادير يهدينا في من هداه يرعانا في من رعاه يتولانا في من تولاه يجعلنا من أصفياه وأولياه على كنية صالحة وإلى حضرة النبي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا لنا في ديننا ملا للقدر أنثى والذكاء رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا ورزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير وندفع كل شر ربنا واصل لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون أن ربنا كل